Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua telah menyempatkan hadir pagi ini dalam rangka sosialisasi atau mungkin pembebasan kegiatan saya selaku siswa kegiatan PKG PJOK, di mana ada tugas terkait dengan rencana membuat suatu proyek yang dimana nanti peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Untuk yang pertama, marilah kita mengucapkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita sudah keselamatan, kita diberikan kesehatan, kita dapat berkumpul di depan dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga pada semoga kita diberikan syafaat di hari akhir. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu guru semuanya, terkait dengan proyek yang akan kami sampaikan nanti dimohon untuk saran, kemudian tanggapan atau mungkin ada evaluasi yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan semua, sehingga nanti kegiatan yang akan saya gunakan di sekolah ini bisa bermanfaat bagi peserta didik atau mungkin bagi rekan-rekan semuanya. Terkait judul, ya ini adalah kebugaran jasmani sebagai sarana promosi gaya hidup sehat. Kita ketahui bahwasanya kegiatan ini saya ambil dari latar belakang kurangnya atau mungkin rasa malas dari anak-anak kita. Dilihat dari ketika saya mengajar, itu ada anak-anak yang mempunyai tingkat kebugaran jasmani yang rendah. Jadi jarang sekali ada anak-anak yang mempunyai tingkat kebugaran jasmani yang baik. Karena setiap kali saya tanya, itu ada anak dalam satu kelas itu mungkin hanya beberapa anak, tidak sampai anak-anak yang melakukan kegiatan atau melakukan aktivitas fisik atau mungkin olahraga itu yang konsisten. Jadi mereka hanya melakukan kegiatan olahraga itu hanya ala kadarnya atau sekedar. Berangkat dari situ, saya mengangkat kegiatan jasmani ini, kebugaran jasmani sebagai sarana promosi usia. Sedikit saya menerangkan bahwasanya kebugaran jasmani adalah pemeran penting dalam gaya hidup sehat. Produk kebugaran yang efektif dapat mempromosikan kesehatan fisik dan mental serta meningkatkan kualitas hidup. Dalam presentasi ini saya akan membahas bagaimana merancang kebugaran jasmani yang sederhana, jadi tidak terlalu kompleks. Jadi nanti bisa diaplikasikan oleh peserta didik sesuai dengan bakat minatnya atau mungkin apa yang disukai oleh peserta didik tersebut, sebagai sarana untuk meningkatkan kesehatan dan mendorong gaya hidup sehat. Nanti akan kita jelaskan langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian manfaat kebugaran jasmani bagi gaya hidup sehat. Yang pertama adalah kesehatan fisik. Jadi mengurangi resiko penyakit kronis. Kemudian meningkatkan kebugaran fisik, meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot tubuh. Kemudian meningkatkan kesehatan tulang dan persendian. Kemudian untuk kesehatan mental, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan suasana hati dan kejernihan mental, meningkatkan kualitas tidur dan meningkatkan percaya diri. Kemudian untuk manfaat sosial, jadi membangun hubungan sosial yang baik, meningkatkan interaksi dan komunikasi sosial serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi ada penelitian bahwasanya melakukan aktivitas fisik 150 menit per minggu itu dapat mengurangi resiko penyakit kronis. Dan ketika saya ada di kelas, jadi ketika saya mengutarakan hal tersebut, anak-anak itu memang tidak pernah atau mungkin jarang sekali untuk melakukan olahraga. Walaupun bisa dikatakan mereka sehat, tetapi di dalam kenyataannya ketika saya melakukan tes kebugaran jasmani, level mereka itu di level yang sangat rendah. Jadi tingkat kebugaran jasmani itu di level
manfaat mental dan manfaat sosialnya itu banyak sekali. Mungkin dari bapak ibu guru yang sudah mempunyai kelompok, misalkan ada kelompok badminton, ada mungkin kelompok sepak bola, atau mungkin ada komunitas lari. Nah itu manfaatnya banyak sekali. Seperti ketika kita melakukan aktivitas fisik yang konsisten itu pasti meningkatkan kualitas tidur itu sudah sangat pasti. Kemudian mengurangi stres itu juga sama. Jadi ketika kita bisa bersosialisasi, berkumpul dengan olahraga yang baik, itu juga akan mengurangi tingkat stres kita. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang diharapkan, untuk tujuannya bagi peserta didik, jadi peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Itu nanti juga akan peserta didik akan melakukan atau membuat rencana program latihan, dan selanjutnya peserta didik akan melakukan demonstrasi kegiatan atau aktivitas fisik. Kemudian peserta didik juga akan bekerjasama dengan komunitas sekolah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebugaran jasmani. Jadi nanti ketika anak-anak sudah melakukan, kemudian nanti ada produk-produk yang dihasilkan, hasil akhirnya nanti juga akan melakukan pengibasan kepada anak-anak yang lain. Ketika kita di SMA Garuda ada sekolah sehat, nanti juga bisa diibaskan lewat sekolah sehat. Kemudian produk, nah ini produk utama dari pembelajaran proyek terkait dengan kebugaran jasmani. Yang pertama, peserta didik akan membuat jadwal atau program latihan mingguan. Jadi sebelum melaksanakan demonstrasi harus membuat dulu programnya atau mungkin jadwalnya. Nanti diperkirakan untuk melakukan demonstrasi ini selama 1 bulan, karena dalam proyek ini akan saya jadwalkan sekitar 7 bulan. Saya ulangi, untuk kegiatan program latihan atau demonstrasi ini akan dilaksanakan selama 4 minggu. Kemudian dari total kegiatan yang berjumlah 7 minggu, jadi 1 minggu nanti untuk persiapan, 4 minggu nanti untuk demonstrasi atau melaksanakan program latihan, 1 minggu nanti untuk evaluasi, dan 1 minggu nanti untuk melakukan presentasi. Seperti itu. Jadi produk utamanya itu jadwal latihan dan program latihan mingguan. Yang kedua adalah panduan nutrisi untuk mendukung kebugaran jasmani atau latihan fisik. Yang ketiga ada demonstrasi latihan fisik. Yang keempat ada poster dan brosur edukatif tentang pentingnya kebugaran jasmani. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam proyek ini? Yang pertama adalah peserta didik, yaitu bertugas untuk merancang, melaksanakan program kebugaran jasmani, membuat materi edukatif serta mengkampanyekan atau mensosialisasikan terkait dengan pentingnya kebugaran jasmani. Untuk guru maupun kejurukan, ini fokus utamanya adalah aktivitas fisik dan kebugaran jasmani. Jadi nanti berdiskusi dengan anak-anak, menentukan olahraga yang disukai, atau mungkin menentukan jadwal latihan atau membuat program latihan. Nanti anak-anak berdiskusi dengan guru kejurukan. Kemudian untuk guru mapel BKT, jadi nanti diskusi terkait membuat, mengedit, publikasi video, serta membuat poster dan brosur. Kemudian untuk mapel kesehatan, ini nanti terkait mempelajari tubuh, nutrisi makanan, dan bagaimana latihan fisik mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Jadi yang terlibat ini ada dari berbagai macam mata pelajaran. Nanti mohon bantuan dari Bapak Ibu guru semua, semoga ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, tipe proyek yang bisa digunakan ini bisa dua. Yang pertama adalah tantangan membuat karya. Membuat karya itu dalam artian membuat program latihan, kemudian nanti juga membuat jadwal latihan, kemudian nanti juga akan membuat video demonstrasi, kemudian nanti juga akan presentasi untuk mempresentasikan hasil yang telah dibuat. Kemudian nanti juga ada investigasi. Investigasi itu bisa terkait dengan mencari sumber-sumber ilmu atau
pengetahuan terkait dengan kegiatan yang akan dicapai, misalnya dengan guru olahraga, dengan guru di kafe, nanti dengan guru kesehatan, atau mungkin dengan pakar-pakar olahraga, atau mencari sumber melalui media sosial atau media elektronik. Kemudian dalam track ini saya menggunakan fokus model pendidikan gerak. Jadi di dalam olahraga ini ada 3. Yang pertama adalah model pendidikan gerak, kemudian ada juga model pendidikan kebugaran jasmani, juga yang sport education model. Jadi kita fokuskan kepada model pendidikan gerak. Untuk sasarannya adalah seluruh kelas 10 SMK Negeri 1 Bodas. Ini secara umum. Kalau secara khusus nanti anak-anak yang berada atau mungkin kelas-kelas yang mungkin akan saya ajar terkait dengan mapel PJOK. Nah, kapan training yang dilaksanakan? Training akan berlangsung selama 7 minggu seperti yang sudah saya sampaikan. 1 minggu nanti untuk persiapan, kemudian 4 minggu nanti untuk demonstrasi, 1 minggu untuk evaluasi sebelum melakukan presentasi di tangan akhir. Nah, alurnya seperti apa? Alur pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama adalah peluncuran proyek. Jadi pengetahuan oleh guru PJOK, pembagian tugas, penjelasan tujuan, alur pembelajaran, kemudian memberikan pemahaman apa program yang harus dihasilkan. Kemudian bisa juga dengan diskusi, memilih program latihan sesuai dengan kondisi diri atau yang disukai. Karena apa? Setiap peserta didik mempunyai berbagai macam karakter. Jadi mungkin ada yang mungkin kemampuan fisiknya bagus, ada yang memang juga harus berdiskusi terkait dengan macam-macam latihan yang harus digunakan. Kalau misalkan sekiranya ada punya riwayat penyakit, ya harus segera dikonsultasikan, harus mencari kegiatan olahraga yang seperti apa, jadi tidak mengandung resiko. Kita mulai dari hal yang sederhana. Kemudian untuk pengumpulan informasi, jadi pengumpulan informasi terkait latihan fisik, gaya hidup sehat dari berbagai sumber, kemudian juga berdiskusi terkait nutrisi dan efek latihan bagi tubuh. Kemudian ada pengembangan dan balik. Pengembangan program latihan kebugaran jasmani mencakup jadwal latihan, panduan nutrisi dan video. Kemudian penggunaan teknologi untuk pembuatan dan edit video latihan, serta membuat brosur dan poster. Kemudian ada juga sesi umpan balik. Jadi sebelum presentasi nanti ada sesi umpan balik, bagaimana membuat atau menghasilkan produk yang sekiranya bisa diharapkan oleh Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ada presentasi, mungkin publikasi lewat media sosial, website, atau mungkin sosialisasi melalui sekolah dan kepada peserta didiknya. Nah, ini contoh-contoh latihan kebugaran jasmani. Jadi sebelum membuat latihan perlu kita ketahui bahwa komponen kebugaran jasmani itu ada banyak sekali. Jadi ada yang namanya daya tahan, ada yang namanya latihan kardiovaskular atau jantung dan paru, ada kecepatan, ada kelincahan, kemudian ada kelenturan, ada fungsi tubuh. Nah, komponen-komponen tersebut mempunyai berbagai macam bentuk-bentuk latihan. Jadi kita buat yang paling mudah. Kalau misalkan latihan kardio itu terkait dengan jantung dan paru, mungkin bisa jogging atau mungkin bisa lari. Jadi latihan yang meningkatkan kebugaran tubuh. Kemudian ada lompat tali atau skipping. Jadi hal-hal yang paling mudah itu juga anak-anak agar sederhana namun efektif untuk meningkatkan detak jantung dan membakar kalori. Dan juga jalan selama 30 menit setiap hari dapat mengurangi resiko terkena penyakit. Kalau mungkin kita tidak mempunyai sepeda, bisa digunakan untuk bersepeda. Atau mungkin renang. Ada juga yang interval training, jadi latihan yang mempunyai masa periodik tertentu. Jadi latihan interval training itu bisa digabungkan antara lari, jalan, dan jogging. Kemudian ada sirkuit training, jadi semacam ada pos-pos latihan. Pos ini biasanya digunakan pada saat melakukan workout atau di gym. Jadi setiap pos atau setiap kegiatan itu mempunyai tujuan masing-masing. Misalkan ada push-up, kemudian ada jumping jack, atau mungkin ada bench press, ada cross country. Cross country ini lari naik turun bukit. Jadi anak-anak yang sekiranya ada di daerah yang berbukitan, kalau jogging tidak mempunyai lintasan, ya bisa saja keluar
latihan kekuatan. Nah ini ada push up, ada pull up, ada squat, ada lunges, ada sit up, back up, ada plank, jumping jack, dan in up. Ini semua bisa dilakukan di rumah tanpa alat. Jadi boleh nanti digunakan untuk latihan push up untuk melatih kekuatan untuk lengan, pull up juga sama, kemudian squat untuk melatih otot tungkai, lunges juga otot tungkai, sit up untuk melatih otot perut, back up untuk melatih otot punggung, plank untuk melatih otot perut dan lengan. Jadi jumping jack untuk melatih otot tungkai, juga bisa untuk meningkatkan detak jantung ini. Kemudian untuk latih lari kecepatan, latihan kecepatan itu ada lari sprint, ada hill run, berlari yang kondisinya menanjak, kemudian ada shuttle run lalu bolak-balik, kemudian ada latihan tabatan. Banyak, ini baru contoh saja. Kemudian tantangan dan solusi. Tantangan yang mungkin akan saya beri ke depan ini mungkin dari saya. Yang pertama adalah ketika partisipasi rendah, sehingga menjadikan rasa malas untuk memulai latihan kebugaran jasmani. Jadi yang paling utama mungkin rasa malas. Jadi bagaimana untuk mengawali rasa malas itu? Jadi menghilangkan rasa malas ya kita harus niat dari awal. Kemudian kurangnya waktu untuk melakukan aktivitas fisik. Ya kita ketahui anak-anak kita pusat didik itu kan pulang setengah 4. Jadi sudah sampai di sekolah, apalagi untuk latihan atau melakukan aktivitas fisik, pasti itu juga akan sangat mempengaruhi dari psikologi anak. Yang selanjutnya adalah kurangnya motivasi untuk memulai. Untuk memulai saja masih kurang, apalagi mempertahankan rutinitas ini juga sangat sulit sekali. Kemudian tidak semua pekerja memiliki akses atau fasilitas untuk melakukan aktivitas fisik. Itu juga perlu kita sadari bahwasanya di anak-anak kita itu saya menyadari bahwa akses dan fasilitas olahraga itu juga sangat besar. Solusinya adalah yang pertama, menyesuaikan program latihan untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Jadi kita sesuaikan. Misalkan yang paling mudah dulu jalan, lari, kemudian nanti juga bisa workout yang tanpa alat. Nah itu juga bisa. Kemudian memanfaatkan sumber daya atau mitra sebagai atau mungkin bisa dilakukan secara berkelompok. Nah, mungkin bisa membuat komunitas dengan anak-anak bisa membuat yang sekiranya mempunyai visi yang sama untuk meningkatkan kebugaran jasmani, bisa membuat komunitas seperti ekstrakurikuler atau mungkin membuat komunitas lari, itu juga bisa. Dan yang paling penting adalah ini, menanamkan pikiran bahwa kesehatan itu merupakan investasi yang mahal. Jadi seberapa pun uang panjenengan semua, kalau panjenengan merasa tidak sehat, pasti uang itu tidak akan berhasil. Jadi kalau anak-anak kita sudah mempunyai pemikiran bahwasanya kesehatan itu adalah investasi yang mahal, saya kira untuk melakukan kebugaran jasmani juga tidak akan sulit. Nah, seperti itu. Untuk ringkasan ini, jadi kebugaran jasmani merupakan investasi yang penting untuk kesehatan dan kesejahteraan. Dengan merancang kebugaran jasmani yang efektif dan sesuai kebutuhan, kita dapat mempromosikan gaya hidup sehat dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi sekali lagi bahwasanya kita itu harus menanamkan dalam diri kita sendiri bahwa kesehatan itu investasi yang mahal. Bagaimana untuk menciptakan kondisi kita yang sehat? Yang paling utama adalah melakukan aktivitas fisik secara konsisten. Kemudian juga pola makan yang sehat, bukan pola makan yang lezat. Kalau lezat pasti enak, tapi kalau sehat belum tentu bisa diterima oleh yang biasa. Kemudian juga pola hidup dan pola istirahat kita itu juga harus penting. Jadi mengurangi tidur terlalu larut pagi atau mengurangi makanan-makanan yang sekiranya berminyak atau mungkin goreng-gorengan, nah, itu juga sangat perlu kita sadari. Mungkin itu saja dari saya terkait sosialisasi kebugaran jasmani sebagai pemakai sosial. Pada intinya bahwasanya saya selaku olahraga, selaku guru olahraga akan memberikan proyek kepada anak-anak, tapi nanti bekerjasama dengan guru kesehatan dan guru pendamping. Produknya apa? Nanti yang dihasilkan adalah yang pertama program latihan,
kegiatan itu paling kita hanya berkeringat. Cuman kalau yang sifatnya secara keilmuan itu yang seperti apa? Kemudian ada ciri-ciri atau perbedaannya kan? Yang sifatnya terlihat instan. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hasim terkait apa efeknya nih latihan terhadap tubuh. Jadi ketika kita melakukan aktivitas fisik, yang paling utama itu adalah terjadinya perubahan sel di dalam tubuh kita. Kemudian juga mempengaruhi kualitas otot kita. Kemudian juga meningkatkan imunitas kita, mempengaruhi susunan komponen atau memadatkan tulang kita. Kemudian juga lagi ada mempengaruhi sistem pernafasan kita. Ketika efek pelatihan ini konsisten, secara konsisten dulu, tapi kalau secara langsung mungkin tidak akan terlihat. Jadi latihan fisik itu harus teratur dan konsisten. Dan ketika sudah teratur dan konsisten, selnya akan berkembang, ototnya juga akan berkembang, kemampuan otot jantung dan parunya itu juga akan berkembang. Jadi memompa darah ke seluruh tubuh juga tidak akan mengalami kesusahan, karena juga tubuh kita itu yang utama adalah otot jantung. Ketika otot jantungnya kuat, jadi konsisten apa aktivitas fisik, memompa darah ke seluruh tubuh itu tanpa kelelahan yang berarti. Dan juga mempengaruhi pencernaan dan sistem metabolisme kita. Jadi ketika kita melakukan aktivitas fisik yang itu kita sudah akan semakin menuju ke yang ideal seperti itu. Tapi kalau perubahan secara cepat atau mungkin yang seperti dilihat mungkin tidak ada. Jadi secara perubahan itu harus secara teratur dan konsisten. Mungkin butuh durasi yang mungkin itu dari mungkin ada lagi dari Terima kasih untuk waktunya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana peran makanan sehat atau nutrisi mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang dalam melakukan aktivitas fisik? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini terkait dengan nutrisi. Nutrisi itu berarti makanan sehat, makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi nanti bisa dari teman-teman kesehatan bisa menanyakan kalau mungkin sekiranya saya kurang dalam dalam. Jadi terkait dengan nutrisi atau makanan sehat itu memang sangat penting. Jadi setiap kita melakukan aktivitas fisik, ketika kita ingin meningkatkan kebugaran jasmani juga harus dibarengi dengan nutrisi atau makanan sehat. Jadi tidak seluruh yang kita makan itu semuanya akan diserap oleh pasti. Kalau misalnya kita banyak karbo, ya, nanti juga akan menumpuk menjadi beban. Tapi kalau makanan yang sehat, komposisinya tepat, itu semuanya akan diserap oleh tubuh. Misalkan karbonya digunakan untuk aktivitas fisik sebagai sumber tenaga, proteinnya digunakan untuk meningkatkan otot kita. Jadi otot itu membutuhkan untuk mengembang, otot itu membutuhkan protein. Lemak digunakan untuk cadangan makanan. Jadi kalau misalkan banyak lemaknya juga tidak. Kemudian untuk makan siang pasti juga akan mengandung dengan yang namanya vitamin. Vitamin itu terkait dengan imunitas. Bisa kita lihat atau mungkin bisa kita mengambil atlet ini kita bisa tampil. Kalau mungkin dari kita secara umum ya makanan sehat. Tapi kalau misalnya bisa dengan atlet terkait dengan latihan ini sangat penting sekali. Atlet itu susunan atau komposisi apa yang dimakan itu harus semuanya seperti itu. Karbonnya seberapa, proteinnya seberapa, lemaknya seberapa, dan vitaminnya seberapa. Sebagai dasar untuk meningkatkan kebugaran jasmani dari seorang atlet. Tapi kalau secara umum untuk nutrisi ya sama. Jadi kita juga harus bisa menentukan makanan sehat yang kita makan untuk mengarah kesehatan yang menuju
saya tanyakan terkait dengan hubungan antara kebugaran jasmani dengan pola hidup sehat, dan itu sudah dijawab tadi, jadi sedikit banyak sudah menjawab dari pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menanyakan mengapa kita harus mempromosikan pola hidup sehat dengan kebugaran jasmani ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan aktivitas siswa dalam hal kebugaran jasmani, yaitu bagaimana nanti bisa berjalan dengan konsisten dengan baik, apakah nanti secara kolosal atau mungkin pada saat pelajaran atau bagaimana. Itu yang saya tanyakan Pak Dubes. Terima kasih. Kita jawab yang nomor 2 dulu Ibu, terkait dengan kegiatan kebugaran jasmani untuk peserta didik. Jadi dalam proyek ini nanti masuknya di kegiatan fokus 2, jadi penunjang dan penguatan. Jadi bukan masuk di dalam kita. Jadi kita nanti proyeknya adalah di co-curricular sebagai tugas anak-anak. Jadi fokus utamanya itu adalah seluruh kelas guru, tapi saya ulangi, untuk secara umum ada kelas guru, tapi fokus utama mungkin nanti di kelas lain. Jadi nanti kita berikan tugas, kita berikan sebagai mungkin satu dia melakukan tugas, jadi membuat kegiatan, perannya untuk kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan diri sendiri, nanti bisa dikerjakan di rumah. Nanti saya sebagai guru olahraganya nanti bisa memantau, bisa mendampingi. Mungkin nanti kalau itu mungkin demonstrasinya sudah selesai, nanti bisa berlanjut ke bapak ibu guru yang lain. Mungkin itu Bu. Jadi kalau saya berpikirnya tidak mengganggu jam belajarnya. Jadi ini adalah materi tambahan bagi anak. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, yang pertama aja Bu. Oke, mengapa kita harus mempromosikan? Jadi sebenarnya ini adalah produk tambahan. Jadi produk saya pertama-tamanya itu adalah meningkatkan kesadaran anak itu. Jadi ketika anak sadar bahwasanya hidup sehat itu memang penting, seharusnya itu atau selayaknya kita di sini bisa mempromosikan kepada kelas-kelas yang lain atau mungkin siswa-siswa yang lain. Memang ini sangat penting mempromosikan gaya hidup sehat, karena kita juga melihat bahwa kesadaran kita terkait dengan kebugaran jasmani itu juga sangat kurang. Mungkin saya sendiri juga masih kurang, atau mungkin bapak ibu juga masih kurang. Dan yang paling utama adalah sekarang kita. Jadi berangkat dari latar belakang tadi. Jadi kita kebugaran jasmani anak-anak itu yang kurang. Saya akan dari sini. Jadi model aktivitas fisik, kemudian nanti